Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia Wulandari, NIM 01200098 dari kelas Teori C. Di sini kita akan belajar bersama tentang uji one way ANOVA. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasarnya. Yang pertama, istilah lain dari uji one way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Yang kedua, uji one way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Ketiga, persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Ada yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Selanjutnya yang keempat, varian data kelompok harus homogen. Nah, kita masuk ke kasus yang akan kita teliti. Nah, ada seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko-toko tertentu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, penelitian ini dilakukan selama 10 minggu. Oke, kita masuk ke datanya dalam Excel. Nah, ini ada minggu pertama sampai 10. Ada HP Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, dan beserta data-datanya. Oke, sekarang kita lanjut ke masuk ke SPSS. Nah, kita klik variabel view. Kita beri nama X. Nah, untuk label kita beri merek. Nah, values kita masukkan values 1 untuk HP Samsung, kita add 2 untuk label Oppo, 3 untuk label Vivo, 4 untuk label Lenovo. Oke, kita lanjut. Ini kita lanjut. Selanjutnya ada Y, yaitu kita taruh labelnya penjualan. Nah, oke, sudah lengkap. Ini kita kasih desimalnya 0 saja. Suka data view. Di sini kita akan mengcopy paste datanya. Nah, lanjut masuk ke untuk Samsung kan kita beri kode 1 ya. 1 untuk Samsung. Kita beri 1. Langsung kita copy aja. 10. Nah, Y-nya yaitu ini. Lanjut, lode 2. Nah, untuk kode 2 yaitu Oppo. Kita kopikan. Selanjutnya kode 3 yaitu apa tadi? Ada Vivo.
Nah, lanjut lagi kode 4. Ada apa tadi, guys? Lenovo. Nah, oke, sudah selesai inputnya. Lalu kita masuk ke uji normalitas dan homogenitas. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, kita ambil explore. Nah, lalu untuk Y masuk ke dependent list dan X masuk ke factor list. Lalu kita masuk ke plot. Plot, kita klik normality plot with test. Udah, power estimation. Lalu kita klik continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Akan keluar outputnya. Kita akan analisis ya, teman-teman. Nih dia outputnya. Kita lihat pada ini ada beberapa ya teman-teman. Nah, yang kita ambil itu yang test normality and homogeneity. Nah, sebelumnya kita lihat dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika sig lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika sig kurang dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Nah, ini pada tes normalitas untuk sig ini kebetulan di atas 0,05 semua ya teman-teman. Jadi untuk data ini berdistribusi normal. Nah, lanjut lagi. Nah, kita akan masuk ke uji beda. Nah, kita soal kedua, perbedaan rata-rata dalam penjualan. Nah, kita masuk yang selanjutnya yaitu uji beda rata-rata 2 sampel. Nah, kita masuk ke pertama klik analyze, klik compare mean, lalu kita masuk ke one way ANOVA. Sudah, lalu kita masuk dependent list untuk penjualan. Faktornya kita masukin yang merek. Lalu lanjut ke ini post hoc ini ya. Post hoc, lalu kita klik 2K. Kita klik continue. Benar, kita sudah mengklik continue. Terus untuk option kita masukkan descriptive dan homogeneity variance test. Udah, kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, akan keluar output lagi ya teman-teman. Nah, uji beda rata-rata 2 sampel ini kita ambil dari ini, deskriptif dari meannya. Nah, rata-ratanya itu ada di, nah ini kita simpulkan, rata-rata penjualan HP Samsung sebesar 45,30, HP Oppo 41,10, rata-rata penjualan HP Vivo 39, rata-rata penjualan HP Lenovo 35,70. Nah, rata-rata paling tinggi yaitu pada HP Samsung. Oke. Nah, lalu sudah, kita masuk ke soal selanjutnya. Apa tadi teman-teman? Rata-rata penjualan mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, selanjutnya tadi kan udah ke
yang sebelumnya interpretasi output ya. Nah, rata-ratanya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji homogenitasnya. Oke, kita ambil di SIG-nya ini ya. Nah, kesimpulannya berdasarkan output SPSS as homogeneity of variance diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,074 karena nilai signifikansi 0,074 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda uji ANOVA-nya. Nah, kita lihat di SIG-nya lagi. Berdasarkan pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA ini, diketahui nilai SIG sebesar 0,009 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Nah, lanjut lagi yang selanjutnya pada nih, Hock test. Mana tadi? Hock test multiple comparison. Nih ya, teman-teman. Di sini ada STDR, lower bound, upper bound. Nah, ini kesimpulannya begini. Mencari kelompok mana saja yang rata-rata penjualannya sama dan tidak sama. Pengujian Turkey HSD adalah pengujian perbandingan JAMA untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, jika kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo, angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. NGK 4,200 ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk penjualan Samsung 45,30. Tadi yang di atas dikurangi dengan rata-rata penjualan HP Oppo 41,10. Sementara itu perbedaan rata-rata penjualan sekitar berkisar antara minus 3,6 lower bound sehingga nih minus 3,6 lower bound sampai dengan 11,46 upper bound. Oke. Sudah paham belum? Pada tingkat kepercayaan 95% untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone tersebut. Maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, ini diketahui nilai SIG sebesar 0,415. Itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Nah, sudah selesai. Ini ada tabel penjualannya. Nah, melihat kesamaan rata-rata penjualan keempat merek handphone, untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output Turkey HSD. Yang pertama, pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Yang kedua, pada subset 2, terdapat penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya, rata-rata penjualan ketiga merek tersebut, merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Nah, kesimpulan. Dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.